Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Marisa, NPM 1911070244. Saya akan menyelesaikan tugas dari UTS Filsafat Pendidikan nomor absen ke-21 dengan judul Biografi Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid lahir di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyid. Saat itu, Cordoba merupakan kota paling menonjol dan terkenal keilmuannya di Andalusia, Spanyol. Di barat, ia dikenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang dokter, ahli hukum, dan filosof yang paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam 700 sampai 1200 Masehi. Di samping itu, dia sebagai komentator karya-karya Aristoteles. Ia juga seorang filosof muslim paling menonjol dalam usahanya mencari penyelesaian antara filsafat dan syariat, al-itisal bain al-hikmah wal syariah. Ia wafat di Maroko tanggal 9 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198. Ibnu Rusyid mencerahkan kemajuan. Mencerahkan berkemajuan, Ibnu Rusyid menulis tak kurang dari 50 judul buku sebagai ilmu disiplin ilmu, diantaranya karya-karya ada yang hasil karyanya sendiri, ada juga yang berupa ulasan terhadap karya Aristoteles. Karyanya yang sampai kepada kita antara lain Bidayatul Mujtahid, Faslul Makalfi Babaina Al-Hikmah wal Syar'i, Atmin Al-Itsal, Manahij Al-Adillah bin Akaidi Ahlal Millah, dan Tafahud At-Tafahud. Di antara karya-karya tersebut yang paling mencerahkan adalah Faslul Makal fi Baina Al-Hikmat wa Syar'i, Admin Itsal. Dalam karya ini ia memunculkan teori tentang harmoni perpaduan agama dan filsafat. Ia menawarkan satu pandangan baru yang sama sekali orisinil dan rasional. Ia berusaha mengharmonisasikan agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat tidak bertentangan dengan agama. Fungsi filsafat tidak lain hanyalah memikirkan yang majud lahiriah agar membawa kepada ma'rifatullah. Dalam konteks itu, Ibnu Rusyid mencetuskan teori tentang ijma dalam Bidayatul Mujtahid. Ibnu Rusyid menjelaskan ijma sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. Ijma dapat menjadi sumber hukum apabila ada sandaran dari salah satu atau lebih sumber hukum Islam yang lain, Al-Quran dan hadis. Menurut Ibnu Rusyid, ijma memiliki dua jenis. Pertama, ijma karena kebetulan suara para mujtahid masyarakat umum mengenai hal-hal yang fundamental pada Islam, seperti tentang sholat, zakat, dan sebagainya. Kedua, ijma terjadi karena konsensus para mujtahid sendiri. Dalam hal ini, masyarakat umum secara otomatis menyetujui konsensus tersebut. Ijma dalam jenis kedua ini berkenaan dengan hal-hal yang tidak fundamental dalam ajaran Islam, tetapi hanya rincian-rincian dari hal-hal yang fundamental tersebut. Atas dasar itu, Ibnu Rusyid menunjukkan kepada nas dan syara di mana terjadi ijma kaum muslimin untuk berpegang teguh, dalam arti ada nas yang lain di mana sepakat ijma untuk mentakwilkan. Menurut Ibnu Rusyid, ijma tidak hanya terjadi pada hal-hal yang praktis, tetapi pada hal yang teoritis. Sebagai gagasan, Ibnu Rusyid tersebut merupakan titik cerah dalam wacana hukum Islam. Ia memberikan gagasan berkemajuan, bagaimana meletakkan nas, akal, dan konteks masyarakat. Ia memberi pencerahan terhadap sulitnya melakukan istinbat hukum pada saat itu. Sekian materi dari biografi Ibnu Rusyid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.